Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa imamil muttaqin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam ini, tepat pada tanggal 20 Maret 2021 Masehi. Kayaknya malam ini sudah masuk sekitar 7 Sya'ban. Seolah sekitar 23 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga kita semuanya di sini, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini dan saudara-saudara kita yang kita cintai di luar sana, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini, dan semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah senantiasa kita mengirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pengurus Masjid Haji Ladjinta Hidayatullah, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para ibu-ibu majelis taklim yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan adik-adikku sekalian yang sangat saya sayangi. Saudara-saudaraku sekalian, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi 1 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah atau ke Yathrib. Jadi Isra Mi'raj ini merupakan mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yang terbesar adalah Al-Qur'an. Yang kedua adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi tepat 10 tahun kenabian. Saudara-saudaraku sekalian, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, Maha agung Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, untuk kami memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1. Kalangan para ulama mereka menjelaskan sesungguhnya di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan kejadian yang sangat dahsyat dan istimewa. Mengapa? Karena di awal surah ini yang menggambarkan perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 diawali dengan kalimat subhana, yang merupakan kalimat tasbih yang kalangan para mufassir mereka sebut sebagai kalimat litanzi wa lita'jub, yaitu kalimat yang menunjukkan keistimewaan dan kedahsyatan dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saudara-saudaraku sekalian, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ada beberapa kedahsyatan yang terjadi dari peristiwa Isra dan Mi'raj dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah. Jadi Isra itu adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu di Palestina. Masjidil Haram tempatnya di Mekah, sementara Masjid Al-Aqsa itu tempatnya di Palestina. Sementara Mi'raj adalah perjalanan Nabiullah Muhammad SAW dari langit pertama, langit ketujuh sampai di Sidratul Muntaha. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bagi orang-orang kafir Quraisy saat itu, ini merupakan perjalanan yang sama sekali tidak masuk akal. Sama sekali perjalanan yang sama sekali di luar logika manusia. Bagaimana mungkin Muhammad bisa menempuh perjalanan dalam waktu yang singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ini belum kita membahas perjalanan Rasulullah SAW ketika Allah memi'rajkan beliau sampai di Sidratul Muntaha. Bagi orang-orang kafir Quraisy saja, mereka memikirkan perjalanan Nabiullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa itu sama sekali tidak masuk akal. Mengapa? Karena jarak antara Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa itu sekitar 1250 km, di mana orang-orang kafir Quraisy saat itu ketika mereka melewati Masjid Al-Aqsa dari Masjidil Haram ke Palestina, mereka harus menempuh perjalanan sekitar 30 hari atau sekitar 40 hari perjalanan. Jadi bagi mereka sama sekali perjalanan yang sama sekali tidak masuk akal. Dan ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan yang ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam sebagai malaikat yang bertugas membawa wahyu dengan menggunakan kendaraan buruk yang memiliki kecepatan yang begitu luar biasa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kecepatan perjalanan dari buruk itu dan bahkan melampaui kecepatan cahaya. Maka ketika Rasulullah SAW tiba di Masjid Al-Aqsa di Palestina, maka saat itu seluruh kalangan para nabi dan rasul terdahulu, mereka telah berdiri menyambut Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mereka melaksanakan salat 2 rakaat, di mana yang bertindak sebagai imam ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan makmumnya adalah kalangan para nabi dan rasul terdahulu. Maka di dalam kitab Sirah Nabawiyah, sisi politik perjuangan Nabiullah Muhammad SAW yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Rawas Al-Ahji, menyampaikan sesungguhnya tampilnya beliau sebagai imam salat dan mengimami seluruh kalangan para nabi dan rasul terdahulu menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, tampilnya beliau sebagai imam dan para nabi dan rasul terdahulu menjadi makmum. Pertama, saat itu telah terjadi peralihan kepemimpinan dunia secara konstitusional. Gitu. Mengapa? Karena sebelum diutusnya Rasulullah SAW, peradaban dunia itu dipimpin oleh kalangan Bani Israel, di mana mereka senantiasa dipimpin oleh kalangan para nabi dan rasul yang diutus di tengah-tengah mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'u fayakthurun." Sungguh Bani Israel itu setiap urusan mereka senantiasa diurus oleh para nabi, dan setiap nabi yang wafat akan digantikan oleh nabi yang baru. Dan sungguh tidak akan ada lagi nabi sesudahku, kata Rasul, karena saya adalah khatamu al-anbiya, penutup para nabi. Akan tetapi umatku itu akan dipimpin oleh para khulafa, oleh para khalifah, dan jumlah mereka banyak. Jadi hebatnya dulu kalangan Bani Israel, setiap di antara mereka yang mengurus kehidupan mereka adalah para nabi. Setiap nabi yang lain wafat maka akan digantikan oleh nabi yang lainnya. Tetapi kata Rasulullah SAW, kalau saya wafat maka urusan umatku itu akan diurus oleh para khalifah dan jumlah mereka banyak. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini terbukti pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasca wafatnya beliau sebagai khatamu al-anbiya, penutup para nabi, maka saat itu tidak ada lagi
nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah penutup para nabi. Tetapi yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan posisinya menggantikan sebagai nabi, tetapi menggantikan posisinya sebagai pemimpin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekedar seorang nabi, tetapi dia juga adalah pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin saat itu. Maka digantilah namanya khalifah. Apa definisi khalifah itu? Para ulama mereka mendefinisikan yang dimaksud dengan khalifah maknanya ialah an-niyabatu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hirasatid din wa siyasatid dunya, ialah yang menggantikan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus urusan kaum muslimin dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan mengurus urusan dunia dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama, dilanjutkan siapa lagi? Khalifah Umar bin Khattab, selanjutnya dilanjutkan lagi Khalifah Utsman bin Affan. Wafatnya Utsman digantikan oleh Ali bin Abu Thalib. Kemudian wafatnya Ali bin Abu Thalib digantikan anaknya Al Hasan bin Ali. Setelah itu kekuasaan kaum muslimin itu dilanjutkan oleh Bani Umayyah, yang khalifah pertamanya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang jumlah khalifahnya di zaman Bani Umayyah itu sekitar 14 orang. Dan setelah itu berlanjut di zaman kekuasaan Bani Abbasiyah yang jumlah khalifahnya sekitar 54 orang. Dan dilanjutkan lagi setelah lenyapnya khalifah kekuasaan Abbasiyah, maka dilanjutkan kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani yang jumlah pemimpinnya sekitar 29 atau 30 orang, yang kemudian khalifah terakhirnya bernama Sultan Abdul Majid II, yang dimana runtuh kekuasaan Islam itu tepat pada tanggal 28 Rajab tahun 1342 Hijriyah. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW terjadi tahun 27, tanggal 27 Rajab, 10 tahun kenabian, dan runtuhnya kekuasaan Islam, kepemimpinan yang menjadi warisan Rasulullah SAW itu runtuh pada tanggal 28 Rajab tahun 1342 Hijriah. Saat ini kita sudah memasuki 1442 Hijriah, berarti 100 tahun yang lalu kekuasaan Islam itu runtuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, isyarat yang kedua, tampilnya Rasulullah SAW sebagai imam dan makmumnya adalah para nabi dan rasul terdahulu, sesungguhnya telah menunjukkan bahwa saat itu telah batallah seluruh agama dan syariat-syariat yang ada pasca diutusnya Rasulullah SAW. Jadi jika ada orang yang beragama selain daripada agama Islam, mengikuti hukum, mengikuti ideologi, mengikuti millah, mengikuti syariat selain dari syariat yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW, maka sudah tidak sah lagi, sudah dibatalkan oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Karena posisinya makmum itu adalah mengikuti gerakannya imam. Apapun yang dilakukan oleh imam, maka kemudian harus diikuti oleh makmum. Maka itulah kenapa kemudian saya sebut di awal tadi, tampilnya beliau sebagai imam mengisyaratkan saat itu peradaban kepemimpinan dunia akan diambil alih oleh Nabiullah Muhammad SAW, yang kelak kemudian kepemimpinan itu akan dilanjutkan oleh umat Nabiullah Muhammad SAW. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sekaligus menunjukkan model kepemimpinan Islam. Kalau solat sendiri, ketika kita solat, maka seseorang dikatakan dia telah menegakkan pilar agama. Dan ketika kita melaksanakan solat berjamaah, sesungguhnya tanpa sadar kita telah melaksanakan yang namanya pilar dalam kehidupan bernegara. Mengapa? Karena ketika kita sementara solat, misalkan seperti Ustadz Anwar memimpin solat isya kita tadi, ketika dia salah, maka kemudian makmum akan mengucapkan subhanallah, gitu ya, menegur imam. Kalau dia salah, itu menunjukkan bahwa dalam sistem kepemimpinan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW bukanlah sistem yang diktator, yaitu ketika pemimpinnya salah, maka kemudian dia akan ditegur oleh orang-orang yang ada di belakangnya. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Rasulullah SAW ditawari minuman. Satu, minuman berisi susu, yang kedua kemudian berisi khamar. Maka saat itu Rasulullah SAW memilih susu. Maka saat itu malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan,
sesungguhnya engkau telah menunjukkan kepada umatmu, engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah. Kalangan para ulama mereka menjelaskan bahwa sesungguhnya agama yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW berikut syariatnya adalah sesuai fitrah manusia. Maka siapapun yang bertentangan perbuatannya, aktivitasnya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka dia tidak keluar dari fitrah yang ada di dalam dirinya. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah Isra Mi'raj Rasulullah SAW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan Rasulullah SAW. Maka kemudian di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia melihat pemandangan yang begitu indah, dan ini adalah pemandangan yang disaksikan oleh mayit-mayit kalian ketika sekarat. Makanya seseorang itu kalau dia sekarat, matanya itu melihat ke atas, karena dia menyaksikan sesuatu yang tidak pernah dia saksikan di tengah-tengah kehidupan dunia. Maka kemudian di langit yang pertama Rasulullah SAW berjumpa dengan seseorang yang kepadanya disuguhkan roh-roh orang yang telah meninggal dunia. Maka ketika roh itu adalah roh yang wafat dalam keadaan husnul khotimah, roh yang memiliki bau yang begitu harum, hingga kemudian kalangan para malaikat penduduk langit memuji-muji roh itu. Roh siapakah itu? Maka dikatakan sesungguhnya dia adalah roh fulan bin fulan. Maka kemudian seseorang tersebut mengatakan sesungguhnya roh yang baik, roh yang harum keluar dari jasad yang baik, keluar dari jasad yang soleh. Maka kemudian disuguhkan lagi roh yang busuk, roh yang menjijikan, bahkan lebih menjijikan daripada kotoran yang kita saksikan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka dia pun juga mengatakan sesungguhnya roh yang buruk, roh yang busuk keluar dari jasad yang busuk. Maka bertanyalah Nabiullah Muhammad SAW, siapa itu ya Jibril yang kepadanya disuguhkan roh-roh orang yang telah meninggal dunia? Maka saat itu malaikat Jibril alaihi salam menjawab, dia itu adalah nenek moyangmu, yakni Nabi Adam alaihi salam. Yang selanjutnya kemudian Rasulullah SAW dinaikkan lagi, dimi'rajkan sampai di langit yang kedua, dan dia berjumpa dengan dua orang dari putra bibinya, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Kemudian di langit yang ketiga Rasulullah SAW berjumpa dengan seseorang yang wajahnya itu laksana bulan purnama, memiliki wajah yang begitu tampan. Maka bertanya Nabiullah Muhammad SAW kepada Jibril alaihi salam, siapa dia yang memiliki wajahnya begitu tampan, dan bahkan ketampanannya itu mengalahkan setengah dari penduduk dunia? Maka saat itu dijawab oleh malaikat Jibril alaihi salam, sesungguhnya dia itu adalah saudaramu, yakni Yusuf bin Yakub alaihi salam. Maka kemudian di langit yang keempat Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang kelima Rasulullah SAW berjumpa dengan seseorang yang memiliki wajah yang begitu gagah, memiliki jenggot yang lebat dan rapi. Dialah Harun bin Imran yang diutus sebagai nabi yang menemani Musa alaihi salam di tengah-tengah kaum Bani Israel. Maka di langit yang keenam Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Musa bin Imran alaihi salam. Dan inilah teman yang harusnya kalian jadikan teman yang akrab. Selanjutnya kemudian di langit yang ketujuh Rasulullah SAW di langit yang ketujuh itu ditempati kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang kalangan para ulama mereka menyebutkan dialah bapak di antara para nabi. Siapa dia? Dia adalah kekasih Allah, yakni Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi di langit yang ketujuh itu ditempati oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim alaihi salam itu sangat luar biasa keistimewaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah bapak di antara para nabi. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Anak-anak keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam itu adalah kalangan para nabi dan rasul. Dari istri kedua Nabiullah Ibrahim alaihi salam melahirkan seorang anak yang bernama Nabiullah Ismail alaihi salam, yang bahkan kemudian nasab keturunannya itu sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di istri yang pertamanya melahirkan seorang yang diangkat juga nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah Nabi Ishaq bin Ibrahim alaihi salam,
dan dari Nabi Ishak inilah lahir keturunan kalangan para nabi-nabi. Ada Nabi Ayub, ada Nabi Yakub, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zulkifli, Isa bin Maryam. Semuanya itu adalah anak keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Makanya dia dikatakan sebagai bapak para nabi, menempati posisi di langit yang ketujuh. Makanya di dalam Al-Quran, ini ibu-ibunya dulu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu menceritakan ada 4 tipe keluarga. Satu tipe keluarga di mana suaminya beriman kepada Allah, solehnya minta ampun, istrinya itu adalah istri yang kafir, yaitu tipe keluarga Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, tipe keluarga di mana suaminya kafir, istrinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tipe keluarga Firaun, di mana dia adalah orang yang sangat menentang dakwanya Nabi Musa alaihi salam, tetapi istrinya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, sudahlah suaminya kafir, istrinya juga ikut kafir. Siapa itu? Tipe keluarga Abu Lahab, gitu ya. Makanya orang yang masih hidup, ini ada orang yang masih hidup sudah divonis dia penghuni neraka, suaminya divonis, istrinya juga divonis, yaitu tipe keluarga Abu Lahab. Turun ayat tabat yada abi lahabi wa tab sampai seterusnya. Dan tipe keluarga yang terakhir adalah suaminya beriman kepada Allah, istrinya beriman kepada Allah, dan anak keturunannya juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tipe keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dengar ini ibunya? Sama tanya dulu, kalau begitu tipe keluarga apa yang kita ikuti? Tipe keluarga Nabi Nuh, atau tipe keluarga Fir'aun, tipe keluarga Abu Lahab, atau tipe keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Yang mana? Yang terakhir? Yang mana? Yang mana? Bapak-bapaknya, saya mau tanya dulu, tipe yang mana bapak-bapaknya? Atau ada yang mau pilih? Ustaz, tipe keluarga Nabi Nuh saja Ustaz. Tipe keluarga Fir'aun saja Ustaz. Kenapa? Ditanya ibunya. Soalnya suamiku kayak Fir'aun kalau pulang di rumah. Yang mana? Yang mana? Kita mau ikuti tipe keluarga yang mana? Yang mana? Bapak-bapaknya kalau bisa tanya dulu. Tipe keluarga yang mana kita ikuti? Yang mana? Atau tidak ada yang mau diikuti nih? Bahaya ini. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibunya sepakat ya? Yang harus kita ikuti adalah tipe keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dengan catatan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu 2 istrinya. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Sidratul Muntaha, yaitu sebuah tempat yang bahkan tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalamnya. Bahkan malaikat Jibril alaihi salam yang bertugas sebagai pembawa wahyu pun tidak mampu masuk ke dalamnya. Hanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah keutamaan dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu kalangan para nabi dan rasul sebelum diutusnya beliau, kalau kemudian mereka mendengarkan sebuah perintah atau wahyu, adalah malaikat Jibril alaihi salam yang bertugas menyampaikan wahyu, didengarkan langsung kepada para nabi dan rasul mengenai wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tetapi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dipertemukan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, dan ini tidak pernah dialami oleh para nabi dan rasul yang lainnya, menunjukkan betapa luar biasanya, istimewanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita sebagai salah satu bagian yang mengaku sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harusnya kemudian kita harus senantiasa mengagungkan peristiwa Isra dan Mi'raj dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dan mengagungkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu di antara para nabi yang memiliki keistimewaan yang begitu luar biasa. Maka kita yang mengaku mencintai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seyogianya harus kemudian senantiasa muncul rasa cinta kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian senantiasa mengikuti setiap apa-apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan orang yang kita cintai itu, Bapak Ibu sekalian, pasti adalah orang yang senantiasa kita sebut-sebut namanya, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang kita cintai,
pasti orang itu kita akan senantiasa mengingatnya dimanapun dan kapanpun, dan bahkan kita akan senantiasa menyebut namanya. Kebetulan kita saat ini memasuki bulan Sya'ban. Kata Rasulullah SAW, bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban itu adalah bulanku, dan bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Bahkan di bulan ini turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Jadi kita harus banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita sama-sama salawat dulu sebelum saya lanjutkan supaya tambah segar, utamanya ibu-ibunya ini ya. Kita salawat sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ashraqal badru alaina, fakhafat minhul buduru, mithla husnik ma ra'ayna, qattu ya wajha sururi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Masya Allah, enaknya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Rasul, sesungguhnya umatku yang paling dekat nanti denganku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersalawat kepadaku. Maka sebagiannya kita harus senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di Sidratul Muntaha itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mentitahkan kepada Nabi Muhammad SAW memberikan perintah yang sifatnya wajib, yaitu perintah salat yang awal mulanya adalah 50 kali sehari semalam. Maka ketika dia turun bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam di langit yang ke-6, maka Nabi Musa alaihi salam sebagai nabi dari kaum Bani Israel bertanya, "Ya Muhammad, apa yang telah diberikan Allah kepadamu, yang telah diperintahkan Allah kepadamu?" Maka saat itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat 50 kali sehari semalam." Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam? "Ya Muhammad, sesungguhnya umatmu itu tidak akan mampu melakukannya." Mengapa? Karena saya ini yang memimpin kaum Bani Israel yang memiliki tubuh yang sangat tegak dan kuat, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Coba engkau minta diskon lagi kepada Tuhanmu, engkau temui lagi Allah meminta keringanan. Maka saat itu bolak-balik Nabi Muhammad SAW sampai kemudian salat itu ditetapkan 5 kali sehari semalam. Dan ketika dia turun lagi ke langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, berjumpa lagi. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam? "Ya Muhammad, apa yang telah Allah perintahkan kepadamu?" Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat, yaitu 5 kali sehari semalam. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam? Umatmu tidak akan mampu melakukannya. Gitu. Umatmu tidak akan mampu melakukannya. Tetapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesungguhnya perintah ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang hamba ketika dia melaksanakan salat 5 kali sehari semalam, maka pahalanya sama dengan 50 kali sehari semalam dia melaksanakan sholat. Jadi 1 kali sholat wajib yang kita lakukan seperti sholat isya tadi, kita sudah mendapatkan 10 pahala, gitu ya. 10 pahala seperti kita melaksanakan 10 pahala dari apa-apa yang telah Allah perintahkan di awal perintah sholat itu ditunaikan, diperintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadilah sholat itu 5 kali sehari semalam. Maka Bapak Ibu sekalian, terus terang saja ini, salat adalah pilar agama ini, gitu ya. Adalah kewajiban yang sangat penting di dalam agama ini. Maka sungguh siapa saja yang meremehkan dari salat, maka dia sungguh telah meruntuhkan agama ini. Mengapa satu-satunya perintah yang Allah Subhanahu wa taala titahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini kemudian diperintahkan juga kepada umatnya itu, yang langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkannya tanpa perantara malaikat Jibril alaihi salam yang bertugas sebagai pembawa wahyu, adalah perintah salat.
Gitu ya, perintah salat tanpa perantara itu perintah salat. Sementara perintah-perintah yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perintah untuk membayar zakat, mentunaikan zakat, perintah-perintah yang lainnya untuk melaksanakan ibadah haji, dan perintah-perintah yang lainnya yang sifatnya wajib maupun sunnah, semuanya itu melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam yang bertugas sebagai pembawa wahyu. Bahkan nanti di hari kiamat, amalan yang pertama kali akan dihisab itu adalah amalan solatnya. Maka selamatnya seseorang tergantung dari solatnya. Jika kemudian solatnya itu sempurna, solatnya itu baik, maka niscaya kemudian dia pun juga akan selamat. Tetapi jika dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya KTP-nya KTP Islam, tetapi malas mengabaikan solat, maka sungguh celaka orang-orang yang seperti ini. Kata Rasulullah SAW, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salat. Sesungguhnya yang membatasi seseorang dari kesyirikan dan kekufuran terletak dari solatnya. Gitu. Jadi solat itu jangan main-main, adalah perintah yang sangat penting bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian terus kita kerjakan di setiap kehidupan kita ini. Bapak Ibu sekalian di belakang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya bertanya, solat ini adalah hadiah terbesar Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya beliau. Adalah hadiah terbesar. Dan bahkan Rasulullah SAW itu, jangankan seseorang itu tidak melaksanakan solat di rumahnya, tidak solat saja berjamaah. Di dalam kitab-kitab fikih solat itu dijelaskan kalau Rasulullah SAW saat itu mendapati kalangan para sahabat, dia tidak melaksanakan solat berjamaah di masjid tanpa uzur yang syar'i, maka Rasulullah SAW mengancam rumahnya akan dibakar. Apalagi kalau dia tidak melaksanakan solat, maka tentunya Rasulullah SAW akan memberikan hukuman yang begitu berat jika ada seorang muslim yang mengabaikan solat. Kenapa? Betapa pentingnya solat itu bagi Rasulullah SAW, apalagi kita yang sangat membutuhkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pertanyaannya begini, solat adalah hadiah terbesar dari Nabi Muhammad SAW, dan kita semuanya paham, karena ini adalah perkara maklumin minad din bid-darurah, adalah perkara yang sudah maklum kita ketahui semuanya. Tetapi mengapa hari ini kaum muslimin banyak yang tidak melaksanakan solat? Gitu. Terus terang saja ini, Bapak Ibu sekalian, nah lebih banyak orang yang tidak solat di luar sana daripada yang solat. Bisa kita lihat, misalkan di pasar atau di tempat mana saja, jangankan solat 5 waktu, solat Jumat saja masih banyak kaum muslimin itu yang berkeliaran. Gitu ya. Di bulan Ramadan kita paham semuanya bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Tetapi mengapa ketika datang bulan Ramadan banyak kaum muslimin yang tidak melaksanakan puasa Ramadan dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, terutama sholat? Mengapa semua itu bisa terjadi? Banyak hari ini kaum muslimin terus terang saja mereka mengabaikan sholat dan menganggap remeh dari sholat itu. Maka tepat apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, la tunqadana ural Islam urwatan fakullama intiqadat urwatun tashabbasan nasu billati taliha wa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Sungguh simpul-simpul Islam ini, kata Rasul, syariat Islam ini akan terlepas satu demi satu. Apabila satu simpul Islam, syariat Islam ini lepas, maka kaum muslimin akan bergelantungan, akan berpegangan pada simpul Islam yang pertama, wa awwaluhunna naqdan al-hukmu. Dan kata Rasulullah SAW, sungguh simpul Islam yang pertama kali lepas adalah hilangnya penerapan hukum Allah atau hilangnya kepemimpinan kaum muslimin. Wa akhiruhunna as-salah. Dan simpul Islam yang terakhir yang akan lepas dari kaum muslimin adalah salat. Mari kita lihat, sebagaimana di awal-awal ceramah saya tadi menyampaikan bahwa tampilnya beliau sebagai imam salat dan mengimami para nabi dan rasul terdahulu yang mengisyaratkan bahwa saat itu telah terjadi peralihan kepemimpinan dunia secara konstitusional, dan ini terjadi betul pasca wafatnya Rasulullah SAW. Maka kepemimpinan itu dilanjutkan oleh umat Muhammad SAW yang disebut dengan para khalifah itu. Tetapi sayang sekali, khalifah itu, Bapak Ibu sekalian, tugasnya adalah menjaga agar kaum muslimin itu tidak meremehkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga agar setiap kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan agar ditunaikan kepada kaum muslimin, dan menjaga agar setiap kaum muslimin itu mereka kemudian tidak melakukan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang
dilarang di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Sebagai contoh ini, Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin, pasca wafatnya beliau dan beliau diangkat sebagai khalifah, maka saat itu banyak dari kaum muslimin pertama yang mengaku sebagai nabi, namanya Musailama Al-Kadzab, yang terkenal dengan perang Yamamah. Ada juga kelompok yang tidak mau membayar zakat, gitu ya. Ada kelompok yang tidak mau membayar zakat pasca wafatnya Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat saat itu banyak kaum muslimin, jangankan ini mereka tidak melaksanakan sholat, mereka tidak membayar zakat, itu langsung Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan ribuan pasukan kaum muslimin memerangi siapa saja yang tidak mau membayar zakat. Mengapa? Karena bagi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tidak boleh ada berbagai perkara yang sifatnya wajib diabaikan oleh kaum muslimin. Itu fungsinya khalifah, menjaga hukum-hukum Allah, setiap kewajiban agar ditunaikan di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Apa yang terjadi? Saat itu tidak ada satupun yang berani tidak mau membayar zakat, takut mereka akan diperangi, gitu. Takut mereka diperangi oleh para khalifah. Maka ini terjadi di mana pasca wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terus dilanjutkan oleh kaum muslimin hingga jumlah khalifah dari kaum muslimin itu sekitar jumlanya 104 orang, dan khalifah terakhirnya bernama Sultan Abdul Majid II di Kesultanan Turki Utsmani yang runtuh tepat pada tanggal 3 Maret 1924, tepat pada tanggal 28 Rajab tahun 1342 Hijriah. Saat ini kita masuk ke 1442 Hijriah, genap 100 tahun yang lalu kekuasaan Islam itu yang bertugas sebagai penjaga hukum-hukum Allah runtuh. Kemudian diikuti dengan hilangnya berbagai pilar-pilar dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Maka hilangnya kekuasaan Islam saat itu diikuti dengan hilangnya seluruh hukum-hukum Islam yang lainnya. Perkara yang haram bisa menjadi boleh di tengah-tengah kaum muslimin. Perkara yang wajib bisa bukan lagi hukumnya wajib, tetapi menjadi mubah, boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Contohnya saudaraku sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya orang meminum minuman khamar? Gitu. Minuman khamar ini itu haram atau boleh? Haram atau boleh? Minuman khamar itu dicela oleh Rasulullah SAW, dan bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala amat mencela siapapun yang meminum minuman khamar. Tetapi karena hilangnya pilar Islam ini, hilangnya kekuasaan Islam ini, maka perkara yang diharamkan oleh Allah bisa menjadi boleh di tengah-tengah kaum muslimin selama minuman khamar itu ketika dijual memiliki izin. Gitu. Maka bolehlah orang melakukan perzinahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Bani Israil ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina, apalagi melakukan perbuatan zina. Sungguh zina merupakan perbuatan keji dan merupakan jalan yang buruk. Kita paham betul hukum orang melakukan perbuatan zina itu, Bapak Ibu sekalian. Jangankan berzina, mendekati zina pun Allah telah mengharamkannya. Tetapi tahukah kita hilangnya kekuasaan Islam itu menjadikan orang yang berzina itu bukan lagi hukumnya haram, tetapi boleh selama atas dasar suka sama suka. Buka dalam kitab undang-undang hukum pidana dalam pasal 285 sampai 288, orang yang melakukan perzinahan atas dasar suka sama suka maka tidak akan dipidana atau tidak akan diberikan sanksi, kecuali dua hal: dilakukan di bawah umur atau ada salah satu pihak yang dirugikan. Salat hukumnya wajib, tetapi hari ini hukumnya bisa menjadi boleh. Orang melakukan sholat atau tidak itu tergantung dari pilihannya. Mengapa setiap kewajiban-kewajiban yang telah Allah titahkan kepada kita hukumnya berubah, bukan lagi menjadi wajib, tetapi kemudian menjadi pilihan-pilihan bagi kaum muslimin. Seakan-akan ini adalah perkara yang remeh-temeh, sehingga apa yang terjadi bukan hanya sholat, bahkan zakat saja, puasa Ramadan, banyak hari ini kaum muslimin yang kemudian mengabaikan berbagai kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah wajibkan kepada kita. Contohnya zakat. Terus terang saja, ini Pak Imam, saya juga adalah imam. Kebetulan beliau ini adalah sahabat saya. Itu kalau kita imam, kalau sudah waktunya Id, gitu ya, kadang-kadang ada kita sudah selesai sholat Id, baru ada ibu-ibu yang mau datang bayar zakat fitrahnya, gitu. Bahkan ada orang yang tidak mau sama sekali bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena setiap beban-beban kewajiban itu dialihkan kepada individu. Bapak Ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah penyebab utamanya mengapa berbagai hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya wajib terbolak-balik semuanya, tidak mampu diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Setiap kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita yang sifatnya wajib tidak mampu dilakukan di tengah-tengah kehidupan kita, dan setiap perkara
yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Betapa mudahnya hari ini kaum muslimin mereka melanggar setiap pelanggaran-pelanggaran hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata penyebab utamanya adalah hilangnya kekuasaan kaum muslimin, ketiadaan khalifah sebagai penjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau kemudian kita menginginkan agar berbagai hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita, utamanya saudara kita yang tidak sholat sana di luar sana, agar kemudian mereka mau masuk ke dalam masjid, maka kita harus mengembalikan kembali pilar utama yang telah hilang di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu hilangnya kekuasaan kaum muslimin, hilangnya kepemimpinan kaum muslimin. Maka harus dikembalikan untuk menjaga pilar-pilar Islam yang lainnya. Bapak Ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga apa yang kami sampaikan mampu memberikan kesadaran kepada kita semua. Pertama, semoga melalui peringatan Isra dan Mi'raj dari Nabiullah Muhammad SAW ini, kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah semakin besar kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad SAW dengan banyak-banyak bersalawat kepada beliau dan mengikuti jejak-jejak beliau. Kita meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian yang terakhir adalah semoga muncul kesadaran kita, oh ternyata hari ini banyak hukum-hukum Islam yang diabaikan di tengah-tengah kaum muslimin, salah satunya sholat. Banyak hari ini kaum muslimin yang mengabaikan sholat, ternyata diakibatkan hilangnya pilar yang pertama dari kaum muslimin, hilangnya kekuasaan Islam, yang kemudian nama pemimpinnya itu adalah seorang khalifah yang bertugas untuk menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kami sampaikan untuk mengakhiri peringatan Maulid Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Saya mengajak lagi kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ayo kita sama-sama bersalawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajad, ya imam al-qiblataini, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian apa yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat baik diri pribadi sendiri maupun kepada seluruh saudara-saudaraku sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.